Ternyata Provinsi Sulawesi Tengah berada pada urutan kelima. Tapi seiring berjalannya waktu pasti kita ada rasa kayak misalnya, oh ternyata kepribadian saya mulai berubah ya. Kalau misalnya adik-adik tidak datang jam-jam segini, nanti ada sanksinya loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bersinar, kembali lagi bersama kita di podcast Bersinar, bersih dari narkoba. Dengan saya Giska yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Nah, tentunya saya tidak akan sendiri, melainkan ditemani oleh seorang narasumber yang memiliki banyak pengalaman di bidangnya, yang akan langsung saja saya perkenalkan, Bapak Mahsur Tunggal, Sarjana Kesehatan Masyarakat sebagai penyuluh narkoba ahli pertama BNN Provinsi Sulawesi Tengah. Halo kakak, apa kabarnya? Halo, baik. Bagaimana kabarnya? Baik juga. Nah, Kak Tunggal, hari ini apakah puasa? Lancar puasanya Kak? Ya, alhamdulillah puasa dan lancar hingga hari ini. Apakah sudah ada yang bolong nih puasanya sampai hari ini Kak? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah, semoga sampai akhir kita pun ya Kak. Amin. Nah, Sobat Bersinar, hari ini kita senang sekali karena kita akan mengulas pembahasan yang cukup seru, yaitu ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba. Pasti Sobat di rumah masih banyak yang belum mengetahui nih, apa sih penyalahgunaan narkoba itu? Jadi langsung saja kita tanya ke Kak Tunggal, apa sih Kak penyalahgunaan narkoba itu, atau bagaimana sih gambaran umum dari penyalahgunaan narkoba itu, khususnya yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah? Oke, baik. Berbicara tentang penyalahgunaan narkoba secara umum, narkoba ini kan maksudnya diciptakan awal mulanya, kalau kita berbicara tentang sejarahnya, memang dia diperuntukkan untuk ilmu kesehatan dan penelitian. Tapi seiring berjalannya waktu, ini kemudian dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang notabene yang sering kita sekarang dengar istilah dengan penyalahgunaan narkoba. Nah, di mana sebenarnya awal mulanya narkoba ini diciptakan, yang awalnya contohnya kayak misalnya untuk kepentingan medis, untuk obat bius, kemudian diteliti selanjutnya sebagai ilmu-ilmu yang akan dikembangkan. Tapi karena minimnya pengetahuan, sehingga banyak masyarakat yang tidak sampai informasinya tentang narkoba ini kemudian disalahgunakan. Itu secara umum. Berbicara tentang di gambaran umum Provinsi Sulawesi Tengah sendiri, tidak lepas dari data. Kalau kita berbicara tentang gambaran umum, pada tahun 2017, kalau tidak salah, ingat ya, maaf nanti kalau misalnya ini saya coba buka datanya kembali. Seingat saya tahun 2017 itu Provinsi Sulawesi Tengah berada pada urutan ke-18 tingkat penyalahgunaan narkoba di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 2019 data terbaru keluarnya setelah itu, ternyata Provinsi Sulawesi Tengah berada pada urutan kelima. Urutan kelima. Kalau tidak salah itu datanya rilis setelah gempa tahun 2018. Nah, di situ malah Provinsi Sulawesi Tengah menjadi urutan ke-5. Nah, ini sebenarnya bukan sesuatu yang harus kita banggakan ya, bukan prestasi. Tapi makanya saya tadi tidak mengatakan kita berada pada peringkat kelima, kita berada pada urutan kelima. Nah, selanjutnya kemudian data terus keluar, tapi di sini secara umum. Jadi untuk per provinsi keluar terakhir tahun 2019. Nah, kemudian tahun 2019 selanjutnya lagi, ini secara Indonesia. Jadi prevalensi datanya itu 1,80%, prevalensi penyalahgunaan narkoba yang ada di Indonesia. Kemudian tahun 2021 1,95. Ternyata ada peningkatan. Ini seluruh Indonesia, otomatis Provinsi Sulawesi Tengah juga mengalami peningkatan penyalahgunaan narkoba. Nah, ternyata data terakhir tahun 2023 rilis dari Badan Narkotika Nasional, khususnya Puslidatin dan BRIN, itu data menunjukkan 1,73%. Berarti ada penurunan dari yang 1,95 menjadi
1,73% dari data prevalensi penyalahgunaan narkoba. Nah, untuk gambaran sebagaimana kayak mungkin teknisnya seperti apa, ini banyak disalahgunakan oleh remaja. Ini banyak disalahgunakan oleh remaja, mengingat memang sih kalau kita misalnya, apalagi saya secara pribadi turun menyuruh ke beberapa tempat, itu memang yang paling rawan untuk dipengaruhi atau untuk diberikan sugesti-sugesti yang kayak misalnya, ih kalau kamu tidak pakai, kan. Nah, itu paling gampang di anak-anak atau remaja. Jadi sobat bersinar, penyalahgunaan narkoba ini sendiri itu merupakan penggunaan obat-obatan itu di luar dari dosis yang seharusnya atau tanpa ada dosis atau anjuran dari orang yang ahli atau dokter ya Kak ya. Nah, dari yang Kakak bahas tadi mengenai remaja, nah fenomena yang saat ini lagi banyak nih isunya. Kayak seperti tadi Kakak bilang, mungkin saat ini itu di circle pertemanan ya atau lingkaran pertemanan untuk remaja saat ini itu mereka banyak yang mendapatkan tekanan dari temannya untuk menggunakan narkoba ini karena bisa jadi dapat stigma, wah kalau kita gunakan ini kita bisa jadi keren nih, atau tidak. Ada beberapa yang terpaksa menggunakan ini karena mereka takut kalau tidak ikut gunakan seperti temannya itu akan di-cut off atau dikucilkan dari circle pertemanan itu. Jadi kalau menurut Kakak itu gimana? Nah, kalau berbicara tentang yang tadi itu ya, memang sebenarnya begini, konsepnya anak remaja mulai mungkin tingkatannya ya dari SD, SMP, SMA lah. Dari transisi SMP ke SMA itu memang kita ya kalau kita flashback lah, kita pasti senang meniru, kita senang mencari, kayak kita sedang mencari jati dirinya kita bahwa kita itu sebenarnya cocoknya seperti apa. Karena sedari kecil memang kita pasti sudah kayak kita mengidolakan siapa, kita mau mengikut siapa. Nah, karena kita yang awalnya cuma makhluk individu ceritanya, mungkin di dalam lingkungan keluarga kita hidupnya sendiri, maksudnya selain dari teman-teman ya, hidup sendiri, kemudian kita dihadapkan pada satu komunitas, kemudian ke tingkat yang lebih besar lagi. Nah, tentunya pengaruh-pengaruh itu pasti ada. Nah, ketika contohnya kita mengambil di sekolah yang awalnya cuma sendiri, kita punya karakter awalnya mungkin pendiam atau introvert. Nah, kemudian kita dihadapkan dengan lingkungan-lingkungan yang istilahnya rame, asik, tiba-tiba pasti secara tidak langsung kita pasti kena pengaruhnya, walaupun tidak seperti sepengaruh yang memang pemberinya istilahnya. Tapi seiring berjalannya waktu pasti kita ada rasa kayak misalnya, oh ternyata kepribadian saya mulai berubah ya, karena mungkin ini lingkungan pertemanannya juga. Nah, kalau misalnya di sekolah-sekolah ini yang patut kita patut kita waspadai, bagaimana caranya kita menanamkan kepada diri kita memang harus kayak misalnya pandai memfilter, pandai memilih yang mana yang bagus untuk kita, yang mana yang tidak perlu kita ikuti. Jadi kayak misalnya kalau di lingkungan circle atau pertemanan itu, kalau misalnya sudah ada yang kayak mengajak ke arah sana atau penyalahgunaan narkoba dengan catatan atau mungkin bilang kalau kamu tidak pakai kita tidak berteman, kita tidak keren, justru hal-hal seperti itu kita langsung tolak. Nah, kita langsung tolak. Kalau berbicara tentang circle tadi, sebenarnya kita ada programnya nanti mungkin sementara kita bukan mungkin sih maaf, ini memang sementara berjalan dan dan untuk saya pribadi kalau misalnya saya menyuluh ke anak-anak, biasanya memang saya sampaikan, adik-adik sekalian, begini, tanamkan kepada diri kalian bahwa kita ini mulai dari sekolah SD, SMP kita harus menjadi siswa yang berprestasi. Adapun ajakan-ajakan teman kita dari luar, kalau misalnya ada yang memanggil, ayo kita kumpul. Kadang-kadang biasa ada yang kayak anak-anak yang tidak sampai sekolah, bahkan lewati sekolah. Nah, itu kan biasa sasaran empuk tuh, seorang pengedar. Jadi kalau misalnya ada tipe-tipe anak seperti itu pasti ibaratnya gampang lah dipengaruhi. Nah, kalau misalnya ada yang mengajak seperti itu, jangan sungkan untuk langsung menolak atau katakan hal-hal yang tidak bersifat menyinggung orangnya. Kalau saya sih
memang biasa menyampaikan seperti ini, jangan takut untuk dijauhi untuk hal-hal yang baik. Nah jadi itu yang selalu saya tanamkan kepada anak-anak. Jadi kalau misalnya ada menghadapi kayak yang seperti tadi itu, circle-circle-nya itu ya cukup kita langsung tolak saja, tanpa harus menyinggung perasaan yang memanggil. Nah, Sobat Bersinar itu tadi dengarkan apa yang disampaikan Kak Tunggal. Jadi dalam circle pertemanan itu kita tidak perlu takut untuk menolak hal-hal buruk dari circle kita. Justru dengan kita menggunakan narkoba itu kita tidak menjadi keren ya Kak ya? Iya betul. Justru dengan kita terhindar dari narkoba, tidak menggunakan narkoba, tidak mendengar atau berani menolak teman kita yang mengajak hal-hal buruk, itu justru itu yang membuat kita keren ya Kak? Iya betul. Nah tadi saya dengar ya Kak ada bahas tentang BNN, ada program ya tentang ketahanan diri remaja ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih jelas ya Kak? Oke baik. Jadi berbicara tentang program yang dikhususkan kepada anak dan remaja, BNN sendiri melalui bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai program yang namanya soft skill. Soft skill ini dilaksanakan atau sasarannya adalah lingkup SMP dan SMA. Berbicara tentang program ini sebenarnya memang dia kalau misalnya berbicara tentang teknisnya ini diadakan 3 pertemuan, di mana pertemuan pertama itu memang BNN fokus menyampaikan informasi. Jadi kita sampaikan semua nih ke guru dan siswanya. Ini narkoba itu seperti apa, pengertian narkoba, dampak penyalahgunaan narkoba, bagaimana cara pencegahan narkoba, itu kita sampaikan semua sampai kita uraikan dalam satu hari itu. Kemudian hari kedua itu kita lebih fokus kayak misalnya self regulation, kemudian kayak misalnya bagaimana caranya kalau misalnya kita diajak, kemudian bagaimana caranya kita menolak kalau misalnya kita sudah terlanjur berada pada lingkungan itu, kiat-kiat apa yang perlu kita lakukan di luar dari itu, karena sebenarnya di luar sana banyak, kalau misalnya di Provinsi Sulawesi Tengah juga banyak sebenarnya kriminal yang banyak tindak kejahatan yang terjadi yang sebenarnya kalau kita usuk tuntas sampai dalam-dalamnya itu penyebabnya adalah penyalahgunaan narkoba. Jadi kayak misalnya mungkin dia mencuri pas ditanya kenapa mencuri, saya mau buat nyabu katanya, buat nyabu. Jadi hal-hal seperti itu kita juga sampaikan di materi soft skill tadi itu. Jadi pertemuan pertama yaitu menyampaikan materi tentang gambaran umum penyalahgunaan narkoba, dampaknya. Kemudian hari kedua itu kayak ke siswanya nih atau gurunya, aksinya. Nah hari ketiga ini adalah praktek langsung. Jadi kayak kita kayak membuat simulasi lah istilahnya. Jadi ada yang coba-coba mengajak, ada yang menjadi anak yang baik, kemudian ada lingkungan lain-lainnya ya, yang maksudnya menjadi indikasi penyalahgunaan narkoba. Jadi di situ kita buat terus ini dilaksanakan untuk targetnya atau tempatnya itu di Desa Bersinar. Nah ini sebenarnya nanti bakalan panjang nih kalau misalnya kita berbicara tentang program, tapi singkatnya program ini dilaksanakan khusus sasarannya lingkup SMP dan SMA. Nah di sini juga dilaksanakan di Desa Bersinar, mengingat kita sebenarnya mengharapkan siswa atau sekolah secara mandiri menanamkan ini. Cuman ya sebagaimana bentuk wujud BNN untuk selalu melakukan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kita selalu modifikasi program-programnya. Nah kemudian kalau berbicara tentang siswa, sebenarnya ada lagi tingkat yang lebih bawahnya lagi, itu kepada anak. Nah ini lebih mengarah kepada program ketahanan keluarga. Nah program ketahanan keluarga ini adalah program yang dikhususkan kayak misalnya kita mengundang 1 orang tua dan 1 anak. Nah masing-masing orang tua dan anak ini dipisahkan kelasnya, dan kami berikan materi, kita berikan informasi dari sesi per sesi, dan ini dilaksanakan selama 4 minggu. Nah kemudian pada sesi keluarga, ada yang namanya sesi keluarga, kita kumpulkan lagi menjadi 1, dan ini lebih pada kayak pencegahan sedini mungkin. Nah tapi yang lebih mengena istilahnya kalau misalnya untuk program remaja itu di kami adalah soft skill.
Kemudian ada beberapa sih kayak misalnya talk show, kita punya kegiatan seperti talk show biasa dilaksanakan kepada anak-anak, remaja, bahkan kayak misalnya lingkup pendidikan universitas seperti itu program. Kalau dari selama menjalankan program ini Kak, apakah ada kendala pasti ada kan kendala, tapi maksudnya apakah ada kendala yang paling sering dialami saat menjalani program ini? Kalau misalnya dari programnya kami, maksudnya teknisnya ya, kendala sih paling di ini ya, kadang kalau misalnya kita di sekolah, paling susah kayak menentukan waktu karena kita juga tidak mau mengganggu jam pelajaran anak sekolah. Jadi paling biasa kalau misalnya kita ini mencoba komunikasi terus dengan pembinanya. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan ya kadang masih ada 1-2 orang terlambat. Jadi sebenarnya keterlambatan itu kayak berpengaruh juga. Kenapa berpengaruh? Karena materinya pasti ya infonya terlewat. Materinya tidak diterima dengan sempurna, otomatis ada materi-materi yang harus diimplementasikan di pertemuan ketiga, tapi di pertemuan kedua tidak ada, berarti tidak bisa dong prakteknya. Seperti itu. Kalau misalnya untuk kendala-kendala yang bersifat teknis. Terus kalau misalnya kendala yang kayak penyampaian secara langsung, kayak misalnya nih kayak kendala penyuluhan lah istilahnya ya. Jadi kalau misalnya saya secara pribadi turun itu kalau misalnya contoh di sebuah desa A itu kadang kita sudah merencanakan kayak misalnya kita mau bawa materi, kita mau tampilkan dalam bentuk PowerPoint, tapi tiba-tiba di satu tempat ternyata tempatnya belum memadai, jadi kayak misalnya masih listriknya padam atau minim. Jadi ya mau tidak mau kita harus ubah strategi. Yang awalnya kita sudah mau lampirkan video-video, kita mau perlihatkan gambar-gambar, ya terpaksa kita harus berupaya menceritakan sebagaimana ya, kayak harus kamu bisa membayangkan seperti ini kalau misalnya kita menyalahgunakan narkoba. Itu jadi kendala tersendiri bagi saya pribadi kalau misalnya menyuluh di lapangan seperti itu. Kalau dari kendala-kendala yang tadi kayak misalnya yang lambat, itu kan informasinya jadi terhambat juga. Iya. Jadi solusinya kan gimana tuh untuk yang apakah dibiarkan saja atau Kalau itu sih tidak, tentu tidak ya. Kita pasti berupaya bagaimana caranya materi yang kami berikan diharapkan harus terserap sempurna. Kenapa ya? Itu tadi karena kita mau remaja kita ini menerima materi dapat mencegah diri dari penyalahgunaan narkoba. Kemudian caranya kalau misalnya dia terlambat atau apa, kan sekarang kita sudah ya maksudnya era digital ya, maksudnya kita ada paling grupnya, ada grup WhatsApp. Jadi sengaja paling kami biasa buat aturannya dulu, kayak misalnya kalau misalnya adik-adik tidak datang jam-jam segini nanti ada sanksinya loh. Nanti kalau misalnya tidak atau datang terlambat sekian menit, kita buatkan atau menyanyi di depan atau seperti pokoknya stand up comedy atau apalah istilahnya kan. Pokoknya hal-hal yang sebenarnya bersifat mengasah kemampuan ya skill dari siswanya, kita jadikan sebagai sanksi-sanksi, kita ramu. Kemudian solusi kedua itu kita bagikan materinya di via grup tadi. Jadi setelah jam materi yang diberikan, sorenya mungkin kita langsung bagikan materinya. Jadi siswa-siswa tetap mengetahui materinya. Dan di awal kemudian di hari kayak misalnya di hari ketiga kita biasa ada review singkat. Jadi tetap materi yang hari sebelumnya di hari ini kita review seperti itu. Nah itu tadi dia Sobat Bersinar, kalian dengarkan penyampaian dari Kak Tunggal tentang penyalahgunaan narkoba terhadap remaja ini sendiri. Nah terakhir nih Kak Tunggal, mungkin ada closing statement dari Kak Tunggal atau pesan untuk Sobat Bersinar di rumah yang mungkin masih remaja agar kita semua terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Statement terakhirnya jadi bingung juga nih. Jadi kalau
kalau saya sih, kita sebagai anak muda, kita harus menjadi apa ya? Ke depan kita adalah yang selanjutnya menjadi pemegang estafet dari tadalur kita. Jadi saya harapkan jadilah pemuda yang produktif, aktif, unggul, cerdas. Dengan seperti itu kita sudah punya modal untuk melangkah atau siap bertarung nih ceritanya, bertarung dengan keadaan yang ya kita lihat sendiri sekarang kan, kayak misalnya kita mencari kerja susah, kayak misalnya kita mau dengan negara-negara luar kita masih tertinggal. Jadi saya harap kita sebagai pemuda kita harus lebih produktif lagi. Mari kita lakukan kegiatan-kegiatan positif, kemudian jadilah orang yang bermanfaat. Tidak usah dulu panjang atau jauh berpikir bermanfaat ke orang lain. Kita harus bermanfaat dulu untuk diri kita sendiri dulu. Insya Allah ke depan setelah bermanfaat kepada diri kita secara tidak langsung, kita pasti akan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Kak ini atas pesannya. Ya. Nah Sobat Bersinar, semoga pesan yang sangat bermanfaat tadi itu bisa dipahami agar kita lebih aware dan kita semua bisa terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Ya. Nah saya ucapkan terima kasih kepada Sama-sama. Kak Tunggal yang sudah menyempatkan waktunya berbincang sama saya. Baik. Dan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah membantu dalam pembuatan podcast ini. Tidak lupa juga untuk Sobat Bersinar di rumah yang sudah menyaksikan sampai akhir video ini, dan jangan lupa untuk terus saksikan podcast Bersinar, bersih dari narkoba. See you.